Pelatihan dan pengembangan karyawan. Definisi pelatihan dan pengembangan karyawan menurut Berry dan Huston sebagai usaha yang direncanakan dengan sengaja tentang serangkaian pengalaman belajar yang didesain untuk memodifikasi sejumlah karakteristik karyawan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap. Orientasi pegawai. Program pelatihan yang khusus diperuntukkan tenaga kerja baru, tidak melatih keterampilan. Materi yang diberikan tentang perusahaan, misal kebijakan, orientasi, peraturan tertulis dan tersirat, sejarah perusahaan dan lain-lain, dan tentang pekerjaannya. Tujuannya agar para pekerja dalam waktu singkat dapat mengenali dan menyesuaikan diri pada perusahaan dengan budaya perusahaannya. Program pelatihan semacam ini sering dinamakan induksi, orientasi, dan persiapan. Apa sih tujuan pelatihan dan pengembangan? Jadi tujuannya itu yang pertama, meningkatkan produktivitas para pekerjanya. Yang kedua, meningkatkan mutu output atau hasil jadinya. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan semangat bekerja agar para pekerja itu tetap semangat menjalani pekerjaannya. Yang kelima, menarik dan menahan tenaga kerja yang baik. Yang keenam, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketujuh, menghindari keusangan. Dan yang terakhir ada menunjang pertumbuhan pribadi. Tahap-tahap pelatihan. Secara garis besar, tahap-tahap pelatihan sebagai berikut. Ada 3 tahapan. Yang pertama, need assessment atau training need analysis. Jadi kita melihat karyawan itu dengan trainingnya bagus atau tidak. Yang kedua adalah development atau pengembangannya bagaimana. Dan yang terakhir evaluasinya atau evolutionnya. Identifikasi kebutuhan pelatihan. Training need assessment menurut Bernardin dan Russell merupakan prosedur yang sistematik dan objektif untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang di dalamnya terdapat kesenjangan antara yang diinginkan dan yang ada. Sumber data yang digunakan dalam identifikasi kebutuhan pelatihan itu ada 3. Yang pertama ada analisis organisasi, yang kedua ada analisis pekerjaan, dan yang terakhir ada analisis perorangan. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada analisis organisasi. Contohnya itu, akankah pelatihan menghasilkan perubahan perilaku karyawan yang akan berkontribusi pada organisasi? Di manakah pelatihan seharusnya ditempatkan di perusahaan dan faktor apa saja yang mempengaruhi? Yang kedua ada analisis pekerjaan. Apa yang harus diajarkan di pelatihan agar karyawan mencapai kepuasan dalam bekerja? Dan yang terakhir ada analisis perorangan. Siapakah karyawan yang membutuhkan pelatihan di perusahaan? Tipe pelatihan spesifik apa yang akan dilakukan? Pengembangan program pelatihan. Yang pertama, desain lingkungan belajar untuk pelatihan. Prinsip belajar orang dewasa direview dan diintegrasikan dengan program dan materi pelatihan. Tujuannya itu untuk memaksimalkan transfer pelaku baru. Yang kedua ada prekondisi belajar. Training harus siap belajar di dalam ruangan, sehingga HR profesi harus memberikan support kepada trainer sebelum pelatihan dilaksanakan. Yang ketiga, kondisi lingkungan belajar. Trainer harus memaksimalkan pengembangan lingkungan belajar dalam penelitian. Yang A ada walls versus part learning. Tugas kompleks dibagi dalam tugas hal-hal kecil. Yang B ada melts versus spice practice. Memberikan waktu jeda untuk istirahat supaya lebih efektif. Yang C ada overtraining. Memberikan materi kepada trainer tidak melebihi kapasitasnya, jadi dia kapasitasnya sesuai, tidak berlebihan. Yang ketiga ada knowledge of result. Training diberikan umpan balik spesifik terkait dengan hasil penelitian. Yang kelima ada attention. Menciptakan program dan materi pelatihan
yang memungkinkan belajar dengan penuh perhatian. Misalnya lingkungan nyaman. Lingkungan nyaman itu meliputin ya kayak suhunya tidak panas, cahayanya bebas gangguan. Jadi yang keenam ada retention, itu menjaga materi yang dipelajari lebih efektif, seperti meaningful, memberikan isi pelatihan yang memungkinkan untuk mengingat dan memahami. Yang kedua ada rehearsal. Secara periodik, training diminta menghadirkan kembali materi yang telah dipelajari, misal diuji untuk mengukurnya. Yang keempat, menggunakan prinsip belajar dalam mengembangkan materi pelatihan. Materi didesain agar mengstimulasi training untuk mempelajari dan mengingat informasi yang diperoleh selama training. Misalnya suasana menyenangkan, materi yang dibuat itu lebih menyenangkan juga. Slide selanjutnya ada transfer of learning atau TOT. Cara yang dilakukan agar materi dapat ditransfer ke trainer itu seperti memaksimalkan persamaan konteks pelatihan dan pekerjaan, memerlukan pelatihan perilaku baru dan menjaga overlearning. Terus menggunakan bermacam program supaya training mampu menetralisasikan pada konteks pekerjaan nyata. Terus mengidentifikasikan gambaran penting di pelatihan supaya bisa membedakan dengan jelas langkah-langkah yang harus dilakukan. Menyediakan prinsip-prinsip umum materi agar mudah dimengerti. Meningkatkan ability sportif selama pelatihan dan transfer perilaku baru. Yang keenam ada relapse prevention. Pemeliharaan pengetahuan selama pelatihan dan pengimplementasinya dalam situasi kerja nyata. Yang ketujuh ada karakteristik belajar orang dewasa. Yang A ada self concept. Itu artinya orang dewasa melihat dirinya mampu mengarahkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Yang B ada experience. Orang dewasa belajar dari pengalaman sehari-hari. Yang C ada readiness to learn. Orang dewasa proaktif untuk memulai belajar sesuatu yang baru. Yang D ada problem constraint time perspective. Orang dewasa menganggap belajar sebagai cara menjadi lebih efektif dalam memecahkan masalah. Yang kedelapan memilih metode pelatihan. Yang A informational method, itu dibagi menjadi 4, yaitu lecturer, memperoleh pengetahuan baru sebagai pengantar pemateri. Audiovisual, pengetahuan baru memperoleh pelatihan lebih. Yang ketiga ada programmed instruction, pengetahuan baru mampu belajar sesuai temponya sendiri. Dan yang terakhir ada the independent study, pengetahuan baru pendidikan lanjut. Nah, slide selanjutnya ada evaluasi pelatihan. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain, yang pertama ada reaksi peserta. Ini tuh untuk mengetahui kepuasan trainer terhadap pelatihan untuk merevisi program sebagai prediktor trainer mau datang kembali atau tidak. Yang kedua, pembelajaran atau learning, untuk mengetahui trainer menguasai materi, pengetahuan, dan keterampilan baru. Yang ketiga ada perilaku, membandingkan perilaku trainer sebelum dan sesudah pelatihan. Yang keempat, organizational result, untuk mengetahui efektivitas pelatihan terhadap organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Nah, di sini ada tujuan evaluasi program. Jadi apa sih tujuannya kita mengevaluasi program? Dimana tujuannya itu untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu apakah ada perubahan dalam diri trainer sesuai kriteria yang ditetapkan. Jadi setelah kita melakukan trainer, kita melihat apakah trainer itu sudah ada perubahan dan sesuai kriteria yang perusahaan inginkan. Yang kedua, apakah ada perubahan yang terjadi yang telah disebabkan oleh program pelatihan yang telah dilaksanakan. Ya sama aja seperti yang pertama, kita melihat apakah dia sudah ada perubahan atau belum sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau lainnya.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.